Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga hari ini diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menerima materi hari ini. Hari ini materi yang akan dibahas di mata kuliah kecerdasan buatan berikutnya adalah mengenai learning, yaitu naive Bayes classifier. Oke, jadi secara umum ya, untuk klasifikasi, definisinya dia adalah sebuah proses learning atau sebuah proses pembelajaran di mana dia ini memetakan setiap himpunan atribut X dari satu label kelas Y yang didefinisikan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ilustrasi gambarnya, di sini ada sebuah atribut ya, set atribut set gitu. Jadi atribut, karena atribut itu bisa terdiri dari beberapa atribut. Atribut set berupa inputan X gitu. Kemudian dimodelkan dalam sebuah klasifikasi. Outputnya yaitu adalah kelas label Y gitu. Contoh implementasinya credit approval, misalnya gini. Ada orang, dia mau, ada sebuah sistem lah ya, yang dia ini mau mengklasifikasikan apakah seseorang itu berhak mendapatkan approval kredit atau tidak gitu. Atribut-atributnya misalnya dilihat apakah orang ini memiliki gaji berapa, kemudian usianya berapa, apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia punya hutang atau tidak di bank tersebut, misalnya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh atributnya. Dan kelas label Y yang tadi dimaksud itu adalah keputusan apakah si orang tersebut berhak mendapatkan kredit approval atau tidak. Begitu ya. Kemudian target marketing itu juga sama ya. Misalnya kita mau melakukan pemasaran terhadap suatu produk, gitu. Kita mau lihat apakah si target ini bisa kita lakukan market atau tidak gitu dari beberapa atribut. Misalnya dari produknya apa nih gitu ya, atribut produknya apa, kemudian dia bisa dipasarkan ke laki-laki atau perempuan, ke usia berapa gitu ya, di lokasi mana dan lain sebagainya. Medical diagnosis juga sama ya, dan juga treatment effectiveness analysis dan lain sebagainya. Itu ada beberapa contoh implementasi dari klasifikasi. Secara model, klasifikasi itu ada dua ya, ada yang pemodelan deskriptif dan juga ada pemodelan yang prediktif. Kalau yang pemodelan deskriptif, itu model klasifikasinya dapat berfungsi sebagai alat penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Sedangkan pemodelan yang prediktif itu model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelas yang tidak diketahui pada suatu objek atau record. Nah, klasifikasi ini dia termasuk pembelajaran learning atau pembelajaran yang dilakukan secara supervised learning. Jadi klasifikasi ini memerlukan training set atau data training atau data latih gitu. Jadi dalam melakukan klasifikasinya, si data training ini digunakan sebagai data pembelajaran. Itulah yang disebut dengan supervised learning. Jadi sudah ada datanya gitu, sudah ada data yang dimana data itu ada atributnya dan ada kelas labelnya sudah diketahui gitu dari data-data yang sebelumnya. Nah, setiap sampel dari training memiliki atribut dan kelas label ya. Jadi di data training ini sudah ada atributnya, kemudian sudah ada nih kelas labelnya. Kalau kayak contoh yang tadi yang credit approval,
udah ada nih atribut apa saja yang akan dicek gitu ya, yang akan kita gunakan. Kemudian nanti kelas labelnya sudah ada juga, apakah dia diterima atau tidak diterima untuk credit approval dari data-data yang sebelumnya. Nah, supervised learning maksudnya dia akan mempelajari data training tersebut untuk mendapatkan model klasifikasi. Untuk kemudian, kalau sudah mendapatkan model klasifikasi yang optimal, dia bisa melakukan prediksi pada data testing yang datanya, atributnya pasti jelas sudah ada, tapi kelas labelnya belum ada. Itu yang dikatakan sebagai supervised learning. Nah, secara tahapan gitu ya untuk klasifikasi itu, yang pertama dia ada learning. Learning tadi menggunakan data training, dan setelah mendapatkan modelnya, dia menguji model klasifikasi tersebut menggunakan data testing. Ini contoh dari gambarannya. Jadi kita punya data dulu nih, data training yang tadi yang atributnya sudah ada, kemudian kelas labelnya sudah ada. Menggunakan algoritma learning mendapatkan sebuah model klasifikasi. Nah, dari model tersebut dilakukanlah pengujian menggunakan data testing. Nah, pengujian data testing, kemudian kita bisa melihat akurasinya. Jadi, akurasi yang semakin besar tentu akan lebih akurat gitu. Untuk menilai akurasi, kita dapat menghitung menggunakan rumus seperti ini. Jadi, ada jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan, atau menghitung nilai errornya, yaitu jumlah prediksi yang salah dibagi jumlah prediksi keseluruhan. Nah, untuk klasifikasi menggunakan naive bias, naive bias ini merupakan metode supervised learning yang dilakukan secara statistik dan dapat menyelesaikan masalah yang bentuk datanya itu adalah kategorial dan juga kontinu. Klasifikasinya dilakukan berdasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi antar variabel penjelas itu saling bebas. Jadi setiap atributnya dikatakan bahwa tidak ada hubungannya gitu ya. Misalnya atribut 1, atribut 2, atribut 3 itu tidak ada keterkaitan atau dikatakan independen. Teorema Bayes ini awal ditemukannya oleh Thomas Bayes yang membuat teorema Bayes tersebut. Secara teori Bayesian, rumusnya adalah ini. Jadi menggunakan perhitungan menggunakan peluang, di mana peluang hipotesa H berdasarkan kondisi X itu sama dengan peluang X berdasarkan kondisi pada hipotesa H dikalikan dengan peluang dari hipotesa H dibagi dengan peluang dari X, di mana X ini adalah data sampel dengan kelas label yang tidak diketahui, dan H hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas label C. Kayak mungkin secara deskripsi agak bingung, nanti kita akan coba menghitungnya menggunakan data yang sudah ada. Tadi adalah teorema Bayesnya. Sedangkan untuk naive Bayes classifier sendiri, dia menghitung berdasarkan probabilitas dari teorema Bayes dengan asumsi tadi ya bahwa variabel atributnya bersifat independen. Jadi naive Bayes classifier ini mengasumsi bahwa keberadaan sebuah atribut tidak ada kaitannya dengan atribut yang lain. Karena asumsi atribut tidak saling terkait, maka perhitungannya seperti ini. Dan kalau misalnya peluang X terhadap si kelas label ini dapat diketahui melalui perhitungan di atas, atau dari perhitungan ini, maka kelas label dari data sampel X adalah kelas label yang memiliki peluang X terhadap si kelas label I dikalikan peluang si kelas label C yang maksimum. Oke, kita
punya contoh nih ya. Misalnya di sini ada seseorang pemuda lah gitu ya, yang usianya adalah 29 tahun. Dia memiliki uang $40.000 dan rating kreditnya fair. Dia ini mau membeli sebuah laptop gitu ya. Nah, kita bisa memprediksi apakah seseorang dengan ketiga atribut ini dia apakah memiliki keputusan iya atau tidak dalam dalam membeli laptop gitu ya. Nah, si orang ini atau orang dengan atribut ini dia dikatakan dengan atribut X gitu ya. Dan tadi H-nya itu adalah hipotesis bahwa pelanggan akan membeli laptop atau tidak. Kemudian kita punya dataset nih. Datasetnya memiliki 4 atribut, yaitu umur, pendapatan, mahasiswa, dan rating kredit gitu ya. Kemudian si beli laptop ini adalah kelas Y. Nah, ini adalah data yang sudah ada berarti ya si dataset ini. Yang pertama misalnya udah umur yang kurang dari sama dengan 30, dengan pendapatan tinggi, mahasiswa bukan, dengan rating kredit fair, maka dia tidak akan membeli laptop. Ya, untuk umur ini ada yang kurang dari sama dengan 30, ada usia yang di antara 30 sampai 40, ada yang lebih dari sama dengan 40. Pendapatan ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Untuk kelas mahasiswa nilainya ada yang bukan mahasiswa dan ada yang iya mahasiswa. Untuk yang rating kredit ada yang fair dan juga ada yang excellent. Nah, di sini kita tadi punya data yaitu X gitu ya. Si X ini dia umurnya kurang dari sama dengan 30. Pendapatannya adalah sedang. Kemudian dia mahasiswa karena dilihat dari umur gitu ya, kita asumsikan itu kurang dari mahasiswa. Kemudian tadi fair ya. Nah, dataset ini karena ada dua kelas ya, jadi kita buat ada dua, C1 sebagai ya, C2 tidak. Nah, kemudian kita lihat juga peluang yang yes-nya itu ada berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ada 9 dari 14 data. Ini total ada 14 data. Dan yang tidaknya ada 5 data. Jadi peluang yang yes itu 9/14 dan peluang yang tidak itu adalah 5/14. Kemudian kita bisa melakukan perhitungan peluang X terhadap kelas label I untuk setiap kelas I-nya gitu ya. Yang pertama kita hitung dulu atributnya. Ini untuk atribut yang umur berarti kita hitung atribut yang karena di sini diketahui umurnya adalah kurang dari sama dengan 30. Berarti kita lihat yang umurnya kurang dari sama dengan 30 yang di highlight ya. Kemudian pendapatannya sedang, mahasiswa iya, dan rating kredit fair. Tapi kita ini karena peluang X terhadap setiap atribut ya. Jadi kita hitung yang umur dulu deh. Yang umur kurang dari sama dengan 30, kita lihat umur yang sama dengan 30 terhadap kelas yang iya itu berapa. Kemudian umur yang kurang dari sama dengan 30 untuk kelas yang tidak itu berapa. Diketahui bahwa untuk umur yang kurang dari sama dengan 30 yang iya, yang datanya iya beli laptop itu 2. Kemudian umur yang kurang dari sama dengan 30 yang tidak itu ada 3. 1, 2, 3.
gitu ya. Karena ini kita menghitungnya untuk setiap kelas I, maka tadi yang iya itu kan totalnya ada 9 dan tidak itu totalnya ada 5 ya dari seluruh data. Maka perhitungannya adalah umur yang 30 umur yang kurang dari sama dengan 30, iya beli laptop, berarti 2 dibagi 9. Karena di sini ada 2 dan total iya-nya ada 9. Kemudian untuk yang umur sama dengan 30 yang tidak beli laptop, ini ada 3 dibagi dengan total seluruh tidak, itu ada 5. Jadi 3/5. 2/9 adalah 0,222 dan 3/5 itu adalah 0,6. Tadi untuk yang perhitungan umur kita sudah dapatkan ya untuk iya dan kelas iya dan kelas tidaknya. Kemudian untuk atribut berikutnya yaitu yang pendapatan. Di sini kita lihat yang highlight hijau sama ya. Untuk pendapatan yang sedang itu berapa yang iya dan berapa yang tidak, yang iya beli laptop dan yang tidak beli laptop. Yang sedang iyanya itu ada 4 dan tidaknya ada 2 gitu ya. Iya total iya ada 9. Jadi di sini untuk yang pendapatan sedang beli laptopnya iya, berarti perhitungannya adalah 4 dibagi 9. Kemudian untuk yang pendapatan sedang tapi tidak beli laptop itu ada 2 ya, dibagi dengan 5. Nilainya adalah 4/9 dan 0,444, dan yang tidak itu 2/5 sama dengan 0,4. Atribut berikutnya sama untuk yang mahasiswa, iya, mahasiswa sama dengan iya. Jadi kita lihat di sini yang highlight kuning ini yang mahasiswa iya, yang klasifikasinya iya ada berapa dan yang tidaknya ada berapa. Mahasiswa iya yaitu ada 6 dibagi dengan total iya ada 9. Kemudian mahasiswa yang iya tapi beli laptopnya adalah tidak, itu ada 1 dibagi 5. Jadi 6/9 itu adalah 0,667 dan 1/5 itu adalah 0,2. Kemudian atribut yang berikutnya adalah untuk yang rating kredit. Rating kredit si X ini adalah fair, maka kita lihat lagi untuk yang fair itu ada berapa yang iya dari total keseluruhan iya dan ada berapa yang rating kredit fair tapi kelas labelnya tidak dibagi dengan seluruh kelas label yang tidak. Yang iya ini ada 6, dari seluruhnya ada 9, jadi 6/9, dan yang tidaknya untuk yang rating kredit fair itu ada 2 dibagi dengan 5. Sehingga 6/9 adalah 0,667 dan yang rating kredit fair beli laptopnya itu tidak, itu nilainya adalah 2/5 sama dengan 0,4. Kemudian kita hitung nilai yang tadi ya, masing-masing untuk umur yang kurang dari 30 beli laptop iya berapa, kemudian yang tidaknya berapa, kemudian untuk yang pendapatan yang sedang beli laptop iya berapa, kemudian yang tidaknya berapa, untuk yang mahasiswa sama dengan iya beli laptopnya berapa, tidak beli laptopnya berapa, kemudian rating kredit yang fair beli laptopnya iya berapa, yang tidaknya berapa. Kita hitung untuk setiap kelas. Untuk yang beli laptop iya berarti yang ini ya 0,22 dikalikan 0,44 dikalikan dengan 0,667 dikalikan dengan 0,667, itu hasilnya adalah 0,044. Kemudian dari yang beli laptopnya sama dengan tidak berarti yang 0,60 dikalikan 0,4 dikalikan dengan 0,2 dikalikan dengan 0,4, itu hasilnya adalah 0,019. Nah, terus kita lakukan perkalian dengan total peluangnya. Jadi tadi kan kita sudah dapat nih ya
Untuk peluang si X ini dengan atribut X tadi, beli laptop iyahnya berapa, skornya 0,044 ya. Kemudian yang si atribut X ini beli laptop sama dengan tidaknya berapa skornya gitu ya. Tadi 0,019 dikalikan dengan peluang terhadap kelas labelnya. Kalau misalnya kelas labelnya iya, dikalikan dengan 9/14. Kalau yang tidak, dikalikan dengan 5/14. Jadi, berdasarkan rumus yang ini ya. Jadi, hasilnya untuk yang si X tadi, atribut X tadi, beli laptop iya, dikalikan dengan peluang beli laptopnya iya, itu adalah 0,044 dikalikan 9/14. Hasilnya 0,028. Kemudian, untuk yang atribut X tidak, beli laptopnya tidak, dikalikan dengan peluang tidak beli laptop, itu dikalikan dengan 5/14. Jadi 0,019 dikali 5/14 sama dengan 0,007. Nah, berdasarkan perhitungan ini diambil nilai yang maksimum di antara keduanya. Jadi, kalau dari atribut X tadi, maka si X ini akan memiliki kelas yang beli laptopnya iya. Karena si nilai peluang beli laptop iya-nya itu memiliki nilai maksimum. Adalah skornya 0,028. Begitu ya, adapun di sini kekurangan dan kelebihan dari Naive Bayes Classifier. Kelebihannya, Naive Bayes ini cukup mudah diimplementasi ya, karena berdasarkan nilai perhitungan peluangnya tadi, kemudian memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Kelemahannya, Naive Bayes Classifier ini mengasumsi atribut itu tidak ada keterkaitan antar atributnya, padahal kenyataannya mungkin keterkaitan itu akan ada gitu. Jadi untuk yang atributnya memiliki keterkaitan, dia tidak dapat dimodelkan oleh Naive Bayes Classifier. Itu untuk penjelasan untuk yang Naive Bayes Classifier. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.